Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Rabu 17 Juni 2020, Pekan Biasa ke-11 dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah jangan sesumbar hebat. Matius pasal 6 ayat 1-6 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Ada orang yang malu jika kebaikannya diberitakan. Betapapun kebaikan itu sangat luar biasa. Dia lebih suka anonim daripada diwartakan identitasnya. Tapi ada juga yang kebaikannya tidak seberapa, namun sukanya harus diwartakan. Jika tidak, pasti semua petugas di gereja dipersalahkan, termasuk pastornya. Lebih dari itu, ada yang suka mengkritisi kebaikan orang, tetapi sendiri tidak pernah melakukan kebaikan yang dia kritisi. Dia hanya berkata-kata tentang kebaikan, tetapi tidak pernah melakukan kebaikan. Dan dia nyaman dengan sikap yang demikian. Orang yang memberi sedikit tapi menuntut untuk dihargai, atau yang dengan kata-kata mengkritisi kebaikan orang lain tapi tidak pernah melakukan kebaikan, orang-orang ini hanya berbicara besar tapi kenyataannya sangatlah kecil, alias berbicara sesumbar hebat dan meyakinkan. Ini realitas dalam kehidupan sosial kita, bahkan mungkin saja dalam kehidupan keagamaan kita. Kita tidak bisa memungkiri sikap yang demikian sebagai sebuah kenyataan. Bahkan mungkin juga kita sendiri memiliki sikap yang demikian. Yesus mengkritik sikap yang demikian sebagai sebuah kemunafikan, karena kemunafikan itu bersentuhan dengan berbicara besar tapi tidak sesuai kenyataan. Karena itu, Yesus mengingatkan kita untuk tidak melakukan kebaikan dan kegiatan keagamaan kita hanya sekedar untuk dilihat orang. Sebab pada saat hati terpaut pada pujian orang, kita kehilangan upaya yang sesungguhnya, yakni sukacita dan damai sejahtera. Bahkan ada orang berbicara besar untuk mencari popularitas dan pujian manusia, agar ada pengakuan. Namun popularitas yang demikian akan segera tenggelam dalam lautan kebenaran yang tak tersangkal. Tuhan Yesus berkata, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Matius pasal 6 ayat 2. Artinya, saat kita mengumbar kebaikan kita telah menghendaki sebuah pujian dan sanjungan. Adakah kebaikan yang diwartakan itu kehilangan maknanya? Jawabannya adalah ya, karena kebaikan yang demikian selalu memiliki pretensi tertentu. Saat pretensi itu tidak didapatkan, dia akan menarik kembali kebaikan yang telah diwartakannya. Bahkan dalam hidup keagamaan pun, orang ingin dipuji karena praktek religiositasnya yang begitu ketat dan teratur. Karena itu, sekali lagi Yesus mengingatkan kita, janganlah berdoa seperti orang munafik, karena suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Matius pasal 6 ayat 5. Berdoa dengan cara memamerkan doa akan kehilangan daya lekatnya pada Tuhan, karena kita hanya sekedar menyerukan nama Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang Dia kehendaki atas diri kita. Lagi tentang praktik keagamaan yang dikritisi Yesus, yakni tentang puasa. Kita mengikuti teladan Yesus berpuasa selama 40 hari, tapi makna puasa kita bukan lagi tidak makan selama 40 hari, melainkan menambah porsi kebaikan, agar puasa kita bermakna bagi orang lain. Namun sesungguhnya
kebaikan tidak hanya dilakukan pada saat kita berpuasa, tetapi setiap saat. Mungkin ada orang yang menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan pada saat berpuasa, tetapi jika di luar waktu puasa, dia melakukan apa saja yang dia mau, meskipun itu salah atau jahat. Apakah makna puasa itu? Sekali lagi Yesus mengingatkan kita, apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Matius pasal 6 ayat 16. Artinya, tetaplah menghadirkan kegembiraan dan sukacita bagi banyak orang, kapan saja, tiada batas hari dan kesempatan. Karena itu, jangan sesumbar baik jika pada dasarnya kebaikan itu berpretensi. Kita bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, Bapamu yang melihat tersembunyi akan mengganjar engkau. Matius pasal 6 ayat 3b, ayat 6b dan ayat 18b. Saudaraku terkasih, upah kebaikan adalah kebahagiaan. Tetapi kebaikan itu kehilangan maknanya jika ada pretensi yang menyertainya. Salam Kornovum, hati baru. Dia yang membenci kemunafikan senantiasa memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.